warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Nafi MSkian. Pada video kali ini Nafi akan membahas pembahasan seputar pertanyaan Syarhil Quran yang dikirim oleh beberapa teman-teman pecinta Syarhil Quran. Baik, demikian tadi untuk jawaban atas pertanyaan Basirun Hasbullah. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya, yakni dari Kak saya Permana dari Kabupaten Serdang Berdagai. Oke, ini Permana dari Kabupaten Serdang Berdagai ini berarti dari Sumatera Utara. Beliau ini merupakan juara 1 dari cabang Syarhil Quran pada MTQ Nasional tahun 2018. Agung Permana dari Kabupaten Serdang Berdagai. Oke, untuk sobat saya Agung Permana, di sini pertanyaannya cukup menarik dan cukup membuat lucu ya pertanyaannya di sini. Setelah MTQ kemarin, Syarhil, gimana sih kedekatan kakak sama para finalis yang lain? Apakah masih ada hubungan sampai sekarang? Khususnya pensyarah yang juara 1. Terus pertanyaannya gimana orangnya dan apakah ada perasaan nggak suka gitu karena dia yang juara 1 atau gimana ya kak? Sama satu lagi kak, tips Kiklas menerima hasil saat kita lomba ya kak. Luar biasa untuk pertanyaan dari saudara Agung Permana, sobat saya sendiri ya, yang bertanya langsung kepada saya. Aduh, sebenarnya saya tidak sanggup untuk menjawab pertanyaannya karena beliau adalah patokan saya sebenarnya dalam belajar Syarhil Quran dengan melihat videonya dan juga sering bertanya kepada beliau. Akan tetapi beliau hari ini mengirimkan pertanyaan kepada saya. Untuk sobat Agung Permana, pertanyaan ini tetap akan saya jawab. Yang pertama, gimana sih kedekatan kakak sama para finalis yang lain? Oke, ini finalisnya mungkin yang pada waktu MTQ Nasional 2018 ya. Kalau untuk kedekatan, alhamdulillah ada beberapa peserta dari cabang Syarhil Quran tersebut sampai sekarang masih akrab melalui via WhatsApp, melalui IG, dan juga ada beberapa orang yang di Facebook seperti itu. Jadi kalau masalah kedekatan ya secara media sosial, kalau ditanyakan masalah kedekatan melalui media sosial ya dekat seperti itu. Tapi kalau untuk masalah kedekatan yang kayak sering jumpa atau sharing secara langsung itu belum ada waktunya seperti ya. Mungkin ke depannya saya harap ada waktunya untuk bisa berkumpul bersama para master Syarhil Quran dari peserta MTQ Nasional tahun 2018 yang lalu. Begitu untuk Agung Permana, sobatku. Pertanyaan pertamanya, dilanjutkan, apakah masih ada hubungan sampai sekarang? Ya, hubungannya tentu hubungan persahabatan ya. Ukhuwah saudaranya masih terjalin sampai saat ini. Alhamdulillah, untuk hubungan dengan para peserta dari cabang Syarhil Quran pada MTQ Nasional tahun 2018, itu untuk semuanya alhamdulillah sampai saat ini hubungan saya maksudnya dengan rekan-rekan sobat-sobat para peserta Syarhil Quran tahun 2018 tersebut bisa dibilang sangat baik karena bisa dilihat dari komunikasi melalui WA group dan juga komunikasi melalui via WhatsApp. Seperti itu untuk sobatku Agung Permana. Itu pertanyaan yang keduanya. Kemudian pertanyaan yang ketiganya, khususnya pensyarah. Wah, ini kayaknya langsung ke beliau ya. Dia langsung menanyakan ke dianya sepertinya ini. Oke lah, kita lanjutkan saja. Khususnya pensyarah yang juara 1. Gimana ya jawabannya? Mungkin sobatku Agung Permana ini sudah mengetahui bagaimana hubungan kita. Wah, jadi apa ya pembahasannya? Di luar dari topik kayaknya ini, tidak membahas tentang Syarhil lagi, lebih membicarakan tentang ukhuwah antara sesama peserta. Tapi nggak apa-apa, bagus. Ini juga bisa dijadikan motivasi serta referensi juga untuk rekan-rekan sobat pecinta Syarhil Quran dimanapun ketika berlomba. Di saat lomba itulah kita hanya menjadi lawan antara yang satu dengan yang lain. Akan tetapi ketika sudah selesai lomba tersebut, teman-teman yang tadinya menjadi lawan kita menjadi sahabat untuk kita selamanya. Jadi untuk pensyarah juara 1 Agung Permana tentunya sahabat karib saya, orang yang menjadi panutan bagi saya di bidang Syarhil ini khususnya sebagai pensyarah, dan juga videonya tersebut juga menjadi inspirasi untuk saya, yang mana kita ketahui bersama video beliau tersebut wow sangat memukau ya penampilan dari timnya.
pada saat menampilkan Syahril Quran tersebut dengan totalitasnya, dengan kreativitasnya, dengan segala bentuk kreasi-kreasi yang ditambahkan sangat luar biasa. Itu yang menjadi kebanggaan tersendiri juga untuk saya ketika melihat mereka tampil. Jadi sangat-sangat ya amazing menurut saya dari penampilan Agung Permana dan timnya pada saat MTQ 2018 tersebut, MTQ Nasional 2018 tersebut. Oke, itu untuk Agung. Pertanyaan berikutnya, gimana orangnya dan apakah ada perasaan gak suka karena dia yang juara satu atau gimana? Oke, pertanyaan yang ini ya, menurut saya ini sesuatu yang lucu jika untuk harus saya bahas di segmen kali ini. Tapi tidak apa-apa, tetap saya jawab untuk pertanyaan dari rekan saya Agung Permana ini yang juara satu pada MTQ Nasional tahun 2018. Oke, kita lanjutkan saja. Gimana orangnya dan apakah ada perasaan gak suka gitu? Oke, kalau ditanyakan perasaan ya, ketika mendapat hasil juara 2 itu sebenarnya sudah sangat bersyukur sekali ya, karena pertama kali ikut MTQ Nasional, niatannya itu cuma untuk cari pengalaman waktu itu, cuma untuk ya tampil memberikan hasil yang terbaik, tampil maksimal demi provinsi sendiri gitu kan. Yang tujuannya itu nggak mesti harus dapat juara berapanya. Pada saat itu hanya menargetkan bisa menampilkan yang terbaik, tampil yang maksimal, serta tidak ada kendala pada saat tampil. Itu harapannya pada saat itu. Tetapi ketika keluar hasil masuk ke babak final pada saat itu luar biasa. Syukurnya saya dan tim saya pada saat itu sangat luar biasa. Kalau ditanyakan perasaan ketika mendapat juara 2 pada MTQ Nasional, ya itulah mungkin hasil terbaik untuk kami ya. Luar biasa waktu itu, rasanya itu sudah bercampur dalam hati, ada rasa sedih, rasa bangga, rasa senang, rasa haru, semuanya pada saat itu bercampur dalam hati, dalam perasaan ini. Sampai-sampai sudahlah juara 2, yang penting sudah bisa menghasilkan terbaik. 3 besar udah termasuk yang baik dari 34 provinsi lawannya, seperti itu. Mungkin seperti itu sobatku Agung Permana. Jadi kalau ditanyakan perasaan gak suka gitu sama yang juara satunya, justru saya dan tim sangat-sangat bangga seperti itu melihat yang juara satunya pun tuan rumah, terus penampilannya juga memang wow, amazing. Pada saat tampil memang benar-benar memukau para penonton, apalagi Dewan Hakim yang menilai. Tentunya penilaian Dewan Hakim sesuai dengan realita dan fakta yang terjadi pada saat perlombaan tersebut berlangsung. Jadi secara jika ditanyakan gak suka, sangat suka sekali karena timnya Agung ini, timnya sobat saya Agung Permana ini, sampai sekarang videonya itu masih dijadikan sebagai patokan untuk saya dalam Syahril Quran, baik itu saya dalam memberikan pengajaran kepada adik-adik junior saya dalam Syahril Quran, maupun untuk saya sendiri ketika berlomba di MTQ mahasiswa beberapa bulan yang lalu. Saya juga menjadikan videonya tersebut acuan. Bahkan sampai saat ini videonya tersebut masih saya simpan dan masih saya jadikan sebagai referensi pembelajaran saya di Syahril Quran, seperti itu. Jadi saya sangat bangga dan sangat suka sekali dengan penampilan juara 1 MSQ Nasional pada MTQ Nasional tahun 2018 yang lalu. Jadi untuk sobatku Agung Permana tidak ada perasaan yang tidak suka. Saya sangat bangga sekali punya sahabat seperti antum. Saya sangat bangga sekali bisa kenal dengan pensyarah juara 1 MTQ Nasional tahun 2018. Saya bangga sekali bisa kenal dengan antum karena banyak pengalaman, banyak ilmu juga yang Agung berikan kepada saya. Jadi tidak ada kata-kata tidak suka untuk tim yang mendapat juara 1 waktu itu. Baik, untuk sobatku Agung Permana, pertanyaan terakhir ini, ada tips ikhlas menerima hasil saat kita lomba. Oke, tips ikhlasnya itu tentu kita harus kembalikan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita usahakan, apa yang sudah kita perjuangkan, itu semua Allah yang memberikan hasilnya. Jadi apapun nantinya hasilnya ketika kita mengikuti suatu lomba, apapun lombanya, ketika hasilnya tidak memuaskan atau hasilnya kurang berkenan di hati kita atau hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka kita serahkan semuanya kepada Allah. Karena segala bentuk usaha, upaya, pengorbanan kita, perjuangan kita,
Itu semua kan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hasilnya mungkin ketika belum mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan kita, mungkin Allah menyuruh kita lebih untuk berusaha, berjuang, berkorban, serta berlatih lagi, serta belajar lagi untuk mendapatkan hasil yang baik ke depannya. Mungkin itu. Terus perbanyak ibadah dengan Allah. Terus pada saat latihan harus benar-benar latihan. Terus lagi pada saat lomba, yang pastinya kita jangan sampai ada rasa atau sifat angkuh, sifat sombong, itu untuk dijauhi. Karena biasanya peserta lomba apapun itu, kalau sudah angkuh atau sombong, itulah nantinya yang akan menggugurkan atau yang nantinya akan menjatuhkan kita dengan lawan-lawan daripada perlombaan yang kita ikuti tersebut. Jadi itu garis besarnya adalah tips ikhlasnya itu, apapun hasilnya kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita harus kita harus berpikiran bahwasanya suatu saat Allah akan memberikan hasil yang baik, yang akan Allah gantikan hasil yang hari ini kita gagal, akan Allah gantikan di esok hari yang kita tidak tahu kapan, tapi kita tetap yakin dan percaya Allah akan memberikan hasil yang terbaik tersebut. Jadi itu mungkin ya tips ikhlas dalam menerima hasil saat kita lomba untuk Sobatku Agung Permana. Oke, terima kasih untuk Sobatku Agung Permana pertanyaannya. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Dan untuk seluruh sobat-sobat pecinta Syaril Quran dimanapun berada, ambil saja yang baiknya, yang buruk dari jawaban yang saya berikan tolong dibuang, jangan diambil. Ambil saja yang baik-baiknya, yang bermanfaat diambilkan dan di-share, dibagikan ke rekan-rekan yang lain. Semoga memberikan manfaat yang sangat baik pula kepada sobat-sobat pecinta Syaril Quran dimanapun berada. Oke, terima kasih, demikian saja. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.